Pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami hendak menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Maka biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menuntun perjalanan hidup kami tetap setia di dalam kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Selasa 10 Januari 2023 tertulis di dalam kitab Roma 15 ayat 13 demikian bunyinya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada satu peristiwa kecelakaan di mana sebuah kapal kayu yang membawa penumpang dihempas badai dan menghancurkan kapal tersebut. Kapal yang tinggal hanya puing-puing kayu terombang-ambing di tengah lautan. Setelah 3 hari, kapal penyelamat menemukan seseorang di tengah lautan memeluk selembar papan puing dari kapal tersebut. Semua orang terheran-heran. Bagaimana mungkin orang tersebut dapat bertahan selama 3 hari di tengah lautan? Setelah orang tersebut diselamatkan, mendapat pertolongan, maka ia menjawab keheranan semua orang dengan berkata, "Aku tetap memeluk papan tersebut sebab aku yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkanku." Jemaat yang dikasihi Kristus, mengapa orang tersebut dapat bertahan selama 3 hari di tengah lautan? Karena dia punya pengharapan pada Tuhan. Ia percaya Tuhan pasti menyelamatkannya. Pengharapan menjadi dasar yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang memiliki pengharapan pada Tuhan akan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai penderitaan. Sebaliknya, orang yang tidak punya pengharapan, orang yang berputus asa, pasti tidak akan dapat bertahan menghadapi apapun, walau hanya sebentar saja. Sebagai contoh, ketika kita menderita satu penyakit, kita berobat, lalu analisa dokter katakan penyakit yang kita derita cukup parah. Butuh waktu lama dan keseriusan kita mengikuti proses pengobatan agar dapat sembuh. Orang yang punya pengharapan pada Tuhan akan tetap semangat menjalani pengobatan sebab ia percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kesembuhan baginya. Namun sebaliknya, orang yang berputus asa pasti langsung berpikir kapan kematian datang pada dirinya. Sehingga dia tidak punya semangat berjuang meraih kesembuhan. Sudah dapat kita duga, ia tidak akan dapat bertahan lama. Itulah pentingnya pengharapan dalam menjalani kehidupan kita ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah sebagai sumber pengharapan akan memenuhi hidup kita dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam iman percaya padanya. Kekuatan Roh Kudus akan memberikan kita pengharapan yang berlimpah. Tidak akan pernah hilang walau seberat apapun yang kita alami. Sebab iman menuntun kita untuk terus berharap bahwa di balik penderitaan, kesakitan, pergumulan yang kita alami, Tuhan pasti menyediakan sukacita, kebahagiaan bagi kita. Sehingga hidup orang yang percaya pada Tuhan akan tetap bersukacita dan damai sejahtera karena Tuhan yang menguatkan dan memampukannya. Maka marilah kita menaruh harapan kita hanya pada Tuhan saja. Sebab dialah juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa Engkaulah pengharapan kami. Tempat kami bergantung dalam menjalani kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa Engkau pasti menguatkan, memampukan dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa,
Lindungilah kami semua di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari kami semua segala penyakit dan mara bahaya. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Sehingga dimanapun kami, siapapun kami bertemu, nama Tuhan tetap dimuliakan. Sembuhkanlah ya Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Hiburkanlah yang berduka, kuatkanlah yang bergumul. Dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat menikmati waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.